Nah, di sini teman-teman lihat yang warna merahnya aja ya, yang di dalam kolom KTA Oke Bank. Ini teman-teman bisa lihat. Di sini sampai terakhir ada uang teman. Uang teman ini itu sudah bangkrut dan tutup, tapi masih dinyatakan ada oleh website ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang adanya penambahan pinjol oleh salah satu akun yang tersebar di media sosial. Itu sekitar ada 148 pinjol yang sudah terdaftar di OJK per tahun 2023. Nah, jadi saya akan bahas di sini apakah benar 148 pinjol itu benar-benar legal yang sudah terdaftar di OJK. Karena seperti yang kita ketahui, yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 102 pinjol saja. Oke teman-teman, kita akan bahas, tapi sebelumnya yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi di sini saya sudah siapkan beberapa website. Nah, ini saya langsung buka. Di sini website dari Oke Bank. Nah, di sini mengatakan OJK umumkan daftar 148 pinjol legal yang berizin katanya ya teman-teman ya di tahun 2023. Nih, OJK baru saja merilis daftar pinjaman online atau pinjol resmi tercatat di OJK tahun 2023. Hingga saat ini, total jumlah lembaga pinjol yang terdaftar mencapai 148 perusahaan. Katanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini mengatakan terdapat penambahan 4 penyelenggara fintech lending berizin yaitu Dana Syariah, Berdaya Usaha Indonesia, PT Arta Makmur, dan Pinjaman Kemakmuran Rakyat sehingga jumlah total perusahaan yang berizin menjadi 45 penyelenggara. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini benar-benar resmi yang tercatat di OJK atau tidak. Karena kalau saya lihat dari data-data yang memang sudah disebarkan sama OJK itu hanya sebesar 102 pinjol legal saja. Nah, penambahan 4 ini apakah 45 ini apakah benar atau tidak? Nah, kita akan buka di websitenya OJK. Nih website resminya ya, ojk.go.id. Kalau dia penggunaan go.id itu adalah milik pemerintah yang resmi ya teman-teman ya. Kita buka saja penyelenggara fintech berizin per 9 Maret 2023. Kita buka. Oke. Kita lihat di sini ya. Perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK per 9 Maret. Jadi ini pendaftarannya atau pengupdateannya itu setahun itu bisa 2-3 kali aja teman-teman ya, tergantung adanya penambahan atau tidak. Kalau tidak ada penambahan biasanya dia tidak akan diupdate lagi karena isinya cuma itu saja. Nah, kita baca. Sampai dengan 9 Maret 2023 total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Terdapat perubahan nama sistem elektronik, perubahan alamat website milik PT Kredit Pintar Indonesia sebagai berikut. Nah, alamat websitenya yang sebelumnya adalah ini, sekarang sudah berubah menjadi ini. Nah, itu saja teman-teman ya, hanya 102 perusahaan saja. Nah, bagaimana dengan yang mengatakan adanya 148? Berarti ada sekitar 46 ya, 46 pinjol yang memang tambah-tambahin sendiri atau memang bagaimana ya? Jadi kita baca saja teman-teman, lanjut ya ke bawah ya. Berikut ini adalah penyedia pinjol yang terdaftar di OJK. Pastikan lembaga keuangan kamu masuk ke dalam daftar berikut ini. Nah, di sini saya sudah copy semuanya ke Excel. Nah, di sini saya sudah tambahkan di sini teman-teman ya.
Di sini saya sudah tambahkan di sini dari kta.okbank. Terus kemudian saya ambil yang di sini, ini kita buka yang dari OJK. Nah, ini yang dari OJK per 9 Maret. Di sini semuanya sudah saya copy juga sampai yang terakhir itu ada Vindaya di 102. Ini sudah saya copy di sini semuanya sampai di Vindaya 102. Nah, kita akan bahas ya teman-teman ya. Jadi di sini yang saya tandain kuning itu memang terdaftar di OJK. Seperti Infoila. Infoila saya ketik F Infoila. Itu di OJK ada di nomor 58. Artinya memang Infoila ini terdaftar di OJK dan dia benar-benar pinjol legal. Nah, yang saya tandain merah di sini seperti Tunaiku, Cashwagon, iTernak, Kredit Cepat, Rupiah One, Danamart, Vestia, Modal Usaha ID, ini semuanya saya catat sebagai pinjol ilegal. Kalaupun dia bukan sebagai pinjol ilegal, saya katakan ini sebagai pinjol semi legal. Karena apa? Karena tidak tercatat di OJK. Ini kita sorot aja ya, sudah saya tandai warna nomornya 1, 2, 3. Kita sorot. Oke, di sini ada sekitar 47. Nah, di sini teman-teman lihat yang warna merahnya aja ya, yang di dalam kolom KTA Okbank. Ini teman-teman bisa lihat. Di sini sampai terakhir ada uang teman. Uang teman ini itu sudah bangkrut dan tutup, tapi masih dinyatakan ada oleh website ini. Saya tidak tahu ya kenapa dia masih mencantumkan uang teman ini. Apakah uang teman ini memang muncul sebagai pinjol ilegal lagi atau bagaimana? Saya kurang tahu teman-teman ya. Tapi emang ini muncul. Dan di sini dia melampirkan nama dirinya, ada Okbank. Nah, sebenarnya sementara Okbank ini tidak masuk ke dalam OJK. Kita lihat pernyataan dari Okbank sendiri. Kita lihat ya, paling bawah. Di sini ada kata-kata, nah itulah daftar pinjaman resmi OJK yang bisa kamu pilih. Bagi kamu yang ingin mengajukan pinjaman online resmi bisa melakukan pinjaman online di OKKTA dari Okbank. Dia mempunyai pinjaman mulai dari 3 juta sampai 200 juta, tenornya 6 bulan hingga 5 tahun. Nah, saya tidak tahu ya teman-teman ya, apakah dia memang sengaja membuat website untuk mengatakan bahwa memang dia sudah terdaftar dalam OJK padahal belum, ataupun pengurusan izinnya sampai sekarang itu juga belum selesai atau belum keluar dari OJK. Nah, hal seperti ini itu banyak sekali loh teman-teman. Jangankan dari website, dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook terutama ya, itu banyak sekali pinjol-pinjol ilegal yang menyatakan bahwa dia ada legal. Dia sampai membuat logo OJK-nya, dia sampai membuat kata-kata bahwa dia berizin dengan nomor sekian-sekian. Nah, itu semuanya padahal tidak ada. Jadi teman-teman kalau seandainya mau melakukan pinjaman, terus teman-teman bingung ini benar nggak sih dia itu sebagai pinjaman yang legal, teman-teman bisa langsung buka aja di sini ya. Buka langsung di website resminya ojk.go.id, kalian tinggal buka aja kata-kata ini langsung keluar. Mana-mana saja yang memang terdaftar di OJK. Jadi kalau seandainya kalian buka salah satu akun atau salah satu website dari pinjol, terus di dalamnya terdapat lagi banyak sekali akun-akun lain, maksudnya banyak lagi pinjol-pinjol lain, kan dari kemarin sampai saat ini yang di dalam pinjol-pinjol lain-lainnya itu yang pada saat kalian buka terus keluar pinjol-pinjol lain, di dalamnya itu semua adalah ilegal. Cari di Google Play Store ya. Contohnya salah satu Tunai Kita nih, kebetulan saya sudah cari Tunai Kita. Kita lihat ini ada Tunai Kita. Kita buka. Kita baca aja review-reviewnya. Bintangnya 1, jangan di-download aplikasi sarapan, bikin HP rusak, datamu bisa dicuri sama aplikasi ini. Aplikasi parah, OTW uninstall, mau ngajuin tapi nggak ada track doang dalamnya, katanya bilang seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi untuk Cashwagon.
Nah, kita cari yang ada di sini super cash, cash wagon tidak ada, ternak. Yang ada malah keluar ini apa? Games. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa yang terlampir di KTA Oke Bank kalau yang bukan terdaftar di OJK itu termasuk ilegal. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sudah jelas bahwa yang warna merah ini adalah pinjol ilegal. Jadi kalian tidak usah coba-coba untuk kemari karena kita tidak tahu apakah kita memiliki mental yang kuat untuk menghadapi serangan paradisinya. Terus lagi yang bangkrut. Nah, di bangkrut di OJK, kita lihat dalam kolom OJK ya, itu ada Tanifan dan Dana Fix. Dana Fix ini statusnya sudah mengembalikan izinnya kepada OJK dan tidak mau melanjutkan usahanya lagi. Sementara Tanifan sudah menutup websitenya agar tidak bisa diakses dan tidak ada lagi yang melakukan pinjaman ke dalam website Tanifan ini. Lanjut lagi, yang berhenti menyalurkan pinjaman itu ada Trust IQ dan iGrow. Ini sudah berhenti menyalurkan pinjaman karena TKB 90-nya benar-benar sangat-sangat riskan sehingga mereka sudah tidak bisa untuk menyalurkan pinjamannya kepada yang lain. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian. Jadi kalau kalian menemukan hal-hal yang di luar dari OJK, coba langsung cek aja ke websitenya OJK. Nah, saya sarankan untuk kalian kalau memang mau pinjam langsung langsung cek di websitenya OJK apakah itu benar-benar pinjol legal ataukah ilegal. Jadi kalau seandainya kalian sudah terlanjur pinjam di website yang ilegal, kalian bisa langsung galbaikan aja karena tidak ada DC-nya ya teman-teman ya. Jamin tidak ada DC-nya. Dan juga kalau udah pada saat kalian bilang saya dikejar-kejar DC Mbak, karena waktu itu yang saya klik adalah pinjol legal, tapi yang di dalam pinjol legal itu ada pinjol ilegal yang saya pinjam. Berarti kalian pinjamnya di pinjol ilegalnya, bukan pinjol legalnya. Jadi kalian gak usah takut, walaupun kalian pencetnya itu pinjol legal, tapi yang mengeluarkan dananya itulah pinjol ilegal, tetap statusnya itu kalian pinjam di pinjol ilegal. Jadi kalian gak usah takut. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan tetap semangat dan semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.